warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah luar biasa Allah. Oke, alhamdulillah ini ya. Kita semua diberikan kesempatan masih bisa bertemu di tempat ini. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Dan hari ini kita akan membahas mengenai kisah teladan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoanya dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita masuk pada pembahasannya, kakak akan memberitahu beberapa poin-poin yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Jadi poin yang pertama adalah mengenai geografi Umar bin Khattab. Yang kedua, kepribadian Umar bin Khattab. Yang ketiga, pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Yang keempat, Umar bin Khattab saat memerintah. Yang kelima, akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Dan yang terakhir adalah kepribadian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Yang pertama adalah geografi Umar bin Khattab. Jadi, Umar bin Khattab atau nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufayl bin Abdul Uzza. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah SAW kepada kakeknya, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Umar bin Khattab dilahirkan di Makkah pada tahun 583 Masehi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufayl dan ibunya adalah Fatimah binti Hashim. Nah, Umar bin Khattab ini berasal dari Bani Adi, di mana Bani Adi ini merupakan suatu suku yang terkenal di Makkah. Kemudian Umar bin Khattab mendapatkan gelar Al-Faruq karena sikapnya yang tegas dan pemberani. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kepribadian Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang yang pemberani, tegas, disiplin, dan toleran. Jadi keempat sifat ini merupakan sifat atau kepribadian dari Umar bin Khattab sehingga ia mendapatkan gelar Al-Faruq. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Jadi, Umar bin Khattab menjadi khalifah kedua dalam periode Khulafaur Rasyidin. Nah, ia dilantik menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi dan ditunjuk hasil musyawarah yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq sebelum ia wafat. Kemudian kita masuk pada poin yang keempat adalah kebijakan Umar bin Khattab saat memerintah. Jadi ada beberapa kebijakan, di antara yang pertama adalah meresmikan Baitul Mal sebagai lembaga perekonomian. Yang kedua adalah menetapkan awal kalender Hijriah. Yang ketiga, membuat mata uang. Yang keempat, membentuk lembaga administrasi pemerintahan dan memperluas wilayah. Yang kelima adalah membuat atau membentuk tenaga keamanan. Itu adalah yang dibuat oleh Umar bin Khattab saat memerintah. Kemudian kita masuk pada poin yang kelima. Poin yang kelima adalah akhir pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Jadi sekitar 10 tahun yang menjabat sebagai seorang khalifah. Jadi bukan waktu yang singkat ya. Ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab wafat pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi setelah mendapatkan serangan dari Abu Lu'lu'ah. Kemudian yang terakhir adalah keteladanan Umar bin Khattab. Jadi ada beberapa yang perlu kita teladani dari Umar bin Khattab. Yang pertama adalah sikap rendah hati. Yang kedua, sikap sederhana dan peduli terhadap orang lain. Yang ketiga, sikap teguh dalam memegang amanah. Dan yang terakhir adalah sikap kritis, adil, dan tegas. Jadi itulah beberapa sikap teladan yang perlu kita teladani dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oke, itulah pembahasan kita pada kali ini.
Selanjutnya kakak akan menerapkan satu metode yang mana metode ini bernama talking stick. Jadi talking stick ini adalah suatu metode di mana seseorang itu memegang satu tongkat, kemudian tongkat ini diberikan secara bergiliran kepada temannya dengan sebuah lagu. Oke, jadi apabila tongkatnya berhenti pada salah satu temannya, maka yang memegang tongkat itu ada yang akan menjawab pertanyaannya. Oke. Baik, langsung saja kita mulai metodenya ya. Ini pegang. Menyanyikan sebuah lagu balon penerima. Jadi pada saat kata-kata door itu, siapapun yang memegang tongkat ini akan menjawab pertanyaan. Silakan berhadap ke depan. Oke. Ini tongkatnya. Kakak hitung 1 sampai 3. Tongkat sambil menyanyikan lagu, tongkatnya diserahkan kepada teman-temannya ya. Saling menyerahkan. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan. Oh ya, berapa? Jadi Haikal ya yang dapat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, pada usia berapakah Umar bin Khattab wafat? Yang meninggal pada tahun 1944 Mesir. Ya, betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Oke, kita lanjut pada rantai kedua. 2, 3. Balonku Ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau dan. Ini pertanyaannya, siapakah nama asli dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Ya, betul sekali. Tangan. Jadi, penerapan metodenya sudah selesai. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwasanya kita harus meneladani beberapa sikap dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya itu kita harus selalu rendah hati, harus selalu bersikap sederhana dan peduli terhadap orang lain. Kemudian kita juga harus teguh dalam memegang amanah apapun itu yang diberikan kepada kita. Dan baru pula pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita pada kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.